I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih telah menghadiri acara parenting pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Sebelum kita memasuki ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami menghadapi anak yang tiba-tiba tantrum atau merasa sedih? Nah, lalu bagaimana respon Bapak dan Ibu dalam menghadapi anak-anak yang tiba-tiba tantrum dan juga menangis? Mungkin kita bisa ini Mbak, kalau saya biasanya diberi kayak ditanyain dulu kenapa gitu. Baik, terima kasih buat Ibu Aisyah. Nah, untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu peran orang tua dalam mengelola emosi anak. Pengertian emosi anak. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi atau pengalaman. Pada anak, emosi sering muncul secara spontan karena mereka masih dalam proses belajar memahami dan mengendalikan perasaannya. Jadi anak-anak itu masih belum bisa mengontrol emosinya. Jadi ketika dia menghadapi sebuah situasi, mereka akan spontan untuk marah atau sedih atau tantrum seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis emosi anak di sini saya cuman ambil 4, yaitu seperti senang. Senang itu perasaan bahagia ketika anak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau dia kayak dikasih mainan atau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia akan merasa senang seperti itu. Sedih adalah perasaan kecewa atau kehilangan sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau anak kehilangan barangnya atau mungkin menghadapi sesuatu yang sulit, mereka biasanya akan merasakan sedih. Lalu berikutnya ada marah. Marah muncul ketika anak merasa terganggu atau keinginannya tidak terpenuhi. Jadi anak itu ketika dia tidak selalu diberi apa yang dia inginkan, dia akan merasa marah. Nah, yang terakhir yaitu takut. Takut adalah perasaan khawatir terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya atau mengancam. Biasanya anak kecil itu takutnya itu muncul karena dibiasakan. Jadi anak itu sebenarnya untuk rasa takut itu dia takut pada sesuatu yang kita kenalkan kepada mereka begitu. Yang berikutnya, mengapa anak sulit mengolah emosi? Jadi ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, anak belum mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Jadi karena dia bingung, biasanya anak bayi kalau misalnya mereka lapar atau mereka kayak merasa terganggu dengan sekelilingnya, dia akan menangis atau dia akan teriak begitu. Karena dia belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, dia nggak bisa bilang saya lagi marah, saya lagi sedih gitu. Yang berikutnya, anak masih belajar memahami emosinya. Jadi dia itu masih belum mengerti, dia itu untuk merespon sesuatu dia akan merespon apa yang dia tahu atau dia lihat begitu. Yang berikutnya, anak meniru cara orang tua mengekspresikan emosi. Jadi orang tua itu berperan penting dalam anak-anak mengelola emosi. Misal ibunya itu suka sekali kayak marah-marah atau sering menyempelekan perasaannya, jadi itu berpengaruh ke anaknya. Anaknya akan mudah marah, itu tergantung orang tuanya juga. Mbak, saya mau tanya, dia kan tadi anak meniru cara orang tua ya, mengekspresikan emosi. Nah, pantas anak-anak pada zaman sekarang itu biasanya kayak ketika orang tua teriak, dia itu juga ikut teriak gitu, kayak bilangnya itu kayak kamu loh mak gitu, kayak lebih keras gitu. Makanya dia akhirnya menirukan gitu ya Mbak. Iya, jadi kalau misalnya orang tua dari kecil itu terbiasa untuk memarahi anak, jadi anak itu akan merasa kalau itu respon yang benar. Ketika kita merasa kesal sama seseorang, respon yang benar itu kita marah. Jadi ketika orang tua sering marahin dia, ketika dia melihat orang tua yang melakukan kesalahan, dia juga bisa marah juga begitu. Nah, selanjutnya yaitu
lingkungan juga mempengaruhi emosi anak. Di sini kadang ada lingkungan yang misal lingkungannya toksik, padahal keluarga dia sudah baik begitu. Nah itu bisa mempengaruhi juga cara dia bermain atau siapa orang yang bermain sama dia begitu. Yang berikutnya, peran orang tua dalam mengelola emosi anak. Jadi beberapa peran orang tua itu sangat penting untuk mengelola emosi anak. Yang pertama, menjadi contoh bagi anak yang seperti tadi disebutkan Ibu Aisyah. Jadi kan anak itu meniru apa yang dilihat gitu. Jadi kalau misalnya dia melihat kayak orang tuanya marah dengan hal-hal sepele, dia bisa meniru. Misal orang tuanya suka berkata kasar atau orang sekitarnya suka berkata kasar, nah itu juga bisa direkam oleh memori anak. Yang berikutnya yaitu membantu anak mengenali perasaannya. Nah, selain anak itu juga merekam, anak itu juga harus dibantu, diarahkan gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa sedih, nah kita harus mengarahkan kalau misalnya sedih itu boleh, tapi harus diatur, harus ditahan, nggak boleh selalu ditunjukkan dengan sesuatu yang berlebihan begitu. Tapi Mbak, biasanya itu anak-anak sekarang itu lebih nggak mau cerita gitu kan. Biasanya kan kayak lebih baik cerita ke temannya atau ke pacarnya atau siapa gitu, nggak mau cerita ke orang tuanya. Nah mungkin kalau misalnya nggak mau cerita itu bisa jadi karena pas kecil tidak dibiasakan Ibu. Jadi kayak kalau dia cerita, mama aku habis ini begini-begini, nah yang ada respon orang tua itu bukannya malah membantu dia untuk mengeksplor, tapi justru malah dihakimi. Kayak misal dia bilang, mama tadi aku habis bertengkar begini-begini, orang tuanya itu bukan mengarahkan ke jalan yang benar, tapi malah diberitahu kayak kamu itu loh makanya jangan kayak gitu, mama udah sering bilang. Karena anak terlalu sering dimarahi, jadinya anak itu akan merasa kalau apa yang dia lakukan itu salah. Jadi kalau misalnya dia cerita, yang ada itu dimarahi, bukan dikasih tahu yang benar begitu. Jadi anak itu pasti merasa kayak mending aku nggak cerita daripada aku kena marah begitu. Nah yang berikutnya, membimbing anak mengelola emosi dengan baik. Itu seperti yang tadi dibilang. Jadi kayak kalau misalnya anak merasa tantrum, ya udah kita kasih tahu kayak nggak apa-apa kalau mau marah, tapi marahnya nggak boleh berlebihan. Kita juga ada batasnya begitu. Yang berikutnya, cara orang tua membantu anak mengelola emosi. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mendengarkan anak dengan sabar. Jadi kalau misalnya anak cerita atau anak lagi mengeluh, itu diusahakan untuk sabar, nggak langsung kayak menghakimi atau marah atau bagaimana gitu. Jadi harus tetap kayak dikasih ruang dia untuk bercerita. Jadi karena kita udah ngasih dia ruang, akhirnya itu akan berpengaruh ke depannya. Jadi anak itu kayak aku cerita ke mamaku karena mamaku lebih paham gitu. Jadi dia nggak akan cari di luar, nggak akan cari di teman-temannya, di pacarnya atau di mana begitu. Yang berikutnya, membantu anak menyebutkan perasaannya. Jadi ketika anak mengalami emosi kayak dia tiba-tiba menangis atau dia marah, itu kita harus juga kasih tahu. Biasanya anak itu salah memposisikan. Misalnya yang harusnya dia itu marah, tapi dia malah cuman diam, dia sedih, dia nggak bisa bilang kalau dia itu lagi marah gitu. Padahal seharusnya respon yang dia keluarkan itu marah, tapi yang dia keluarkan itu cuman diam. Karena mungkin dia takut atau dia merasa dihakimi atau bagaimana begitu. Yang berikutnya, tidak langsung marahi anak. Nah ini sering banget orang tua itu kan capek ya, pasti kayak orang tua ngerasa kayak anakku loh kok nggak bisa dibilangin sih. Akhirnya setiap anak tiba-tiba marah, tiba-tiba atau menangis atau kayak mau cerita, orang tua itu spontan marah kayak nanti dulu mama itu masih capek. Nah itu harus kita kendalikan juga. Sebagai orang tua kita juga harus mengelola emosi kita dulu, biar kita itu nggak tiba-tiba kayak membentak anak atau kayak menyalahkan anak atas apa yang dia lakukan gitu. Tapi Mbak, biasanya kan kalau pulang kerja gitu kan capek, terus anak kadang rewel gitu, akhirnya kan kita itu jadi kayak tidak bisa mengelola emosi diri sendiri gitu loh. Jadi kayak akhirnya anaknya rewel, terus kita akhirnya tanpa spontannya langsung marahin gitu kan. Kamu nggak bisa diam dah gitu.
Nah, kalau misalnya itu biasanya orang tua itu harus kasih space dulu buat dirinya. Jadi sebelum benar-benar siap ketemu sama anak, kalau misal pulang ke rumah gitu kan, kita harus tahu kita itu butuh apa. Misal kalau kita butuh minum dulu, atau kayak berbaring dulu, baru setelah itu kita memutuskan untuk ketemu anak. Nah, kalau misalnya masih ngerasa kayak ini kayaknya aku bakal marah nih kalau ketemu anakku gitu, nah itu kalau bisa ditahan dulu. Jadi kita harus mengelola emosi kita dulu sebelum kita membantu anak mengolah emosinya, seperti itu. Lalu yang terakhir, mengajarkan anak menenangkan diri. Nah, ini sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu kita harus ngajarin anak kayak dia harus bisa sabar, dia harus bisa mengolah emosi. Terus kita harus ngasih tahu kayak ini tuh kamu nggak perlu sampai segininya nak, begini begitu. Lalu contoh situasi di sini kayak misalnya seorang anak sedang bermain dengan mainannya, kemudian datang temannya dan mengambil mainan tersebut tanpa izin. Anak tersebut langsung menangis, berteriak, bahkan melempar barang karena merasa kesal dan tidak terima. Dalam situasi ini seringkali orang tua itu langsung memarahi anak dengan mengatakan, "Sudah diam, jangan menangis," tanpa memahami perasaan anak. Padahal respon yang lebih tepat adalah dengan mendekati anak, menenangkan dan mengatakan, "Ibu tahu kamu sedang marah karena mainannya diambil. Yuk kita bicara baik-baik." Setelah itu orang tua dapat membantu anak mencari solusi seperti meminta kembali mainannya dengan cara yang baik atau bergantian dengan temannya. Dengan cara tersebut anak tidak hanya merasa dipahami tetapi juga belajar mengenali emosinya dan bagaimana mengungkapkannya dengan lebih baik. Nah, jadi kan anak kecil itu kalau misalnya anak kecil itu kalau mainannya diambil kan biasanya marah. Tapi ada beberapa anak yang dia itu nggak marah, justru dia kayak oh ya nggak apa-apa gitu. Nah, itu tergantung juga dari rumah, dari lingkungan juga. Kalau misalnya orang tuanya kayak mengajari dia cara merespon dengan baik, mengelola emosi dengan baik, nah itu juga bisa membuat anak itu lebih sabar gitu. Nah, orang tua juga kalau misalnya di rumah sering marah-marah dengan hal sepele kayak kamu tuh ya gini, akhirnya di luar anak itu bisa merasa kayak oh wajar lah aku marah, orang di rumah juga orang tuaku marah gitu. Jadi dia mewajarkan sesuatu yang seharusnya itu dia nggak mewajarkan gitu. Kayak tadi kan dia tantrumnya sampai lempar-lempar barang, harusnya kan nggak sampai kayak gitu ya. Kalau cuman marah atau kesel atau kayak nangis aja itu mungkin wajar, tapi kalau sampai lempar-lempar barang mungkin itu juga bisa jadi karena apa yang dia lihat di rumah. Mungkin kalau orang tuanya marah, orang tuanya mengekspresikan diri pas aku tuh lagi kesel, nah itu ngelempar-lempar barang atau kayak mukul begitu. Jadi semua itu kembali ke rumah. Kalau misalnya orang tuanya bisa mengendalikan emosi dengan baik, jelas anaknya juga pasti bisa mengendalikan emosi dengan baik. Nah, lalu ada beberapa dampak jika emosi anak ini tidak bisa dikelola. Yang pertama, anak mudah marah. Nah, kayak tadi yang saya contohkan, kalau misalnya anak terlalu sering kayak gak bisa mengenali emosinya, kayak harusnya dia senang malah sedih, harusnya dia sedih itu malah dia takut atau apa. Nah, itu bisa berdampak ke diri dia. Jadi dia itu jadi temperamental atau kayak dia gampang marah, gampang merasa kalau misalnya semua orang tuh nggak benar gitu di mata dia. Yang berikutnya sulit. Ini kalau misal anak sudah terlanjur punya pribadi yang seperti itu, terus kira-kira cara kita sebagai orang tua biar anak itu nggak jadi seperti itu lagi tuh bagaimana? Nah, ketika kita udah melihat kayak kok anak ini berlebihan banget ya dalam merespon sesuatu gitu, kita udah kayak melihat tanda-tanda kayaknya dia ada yang salah ini gitu. Nah, kita mungkin coba untuk kita sendiri, kita cari tahu dulu apa penyebabnya, apa yang salah dari parenting kita, apa yang salah dari cara kita mengajari anak gitu. Nah, baru setelah itu kalau masih belum bisa diperbaiki, baru kita memanggil tindak profesional dari orang-orang kayak psikolog atau psikiater gitu. Berarti kalau dari orang tuanya sendiri itu kira-kira juga perlu
tua enggak, karena kan tadi sudah dijelaskan kalau kita marah, anak kan juga ikut mencontoh gitu loh. Kira-kira kita sebagai orang tua itu juga harus introspeksi diri. Ya itu pasti kalau misalnya anak kita begitu kita harus introspeksi diri, harus kayak cari tahu di dirinya dulu apa yang salah dari aku gitu, apa yang salah dari parentingku. Baru setelah itu kalau sudah nemu kita coba kayak mengimplementasikan ke anak, kita coba untuk memperbaiki parenting kita. Baru setelah itu kita kalau misalnya anak masih sama aja, kita lihat lingkungannya, apakah kayak dia dijaga babysitter kah, atau dia bermain sama teman-temannya itu nggak bener atau gimana, atau mungkin dia dimarahi oleh tetangga. Jadi kayak kalau misalnya dia berbuat salah, dia dimarahi sama tetangga. Sedangkan kita sudah kayak menjaga kayak anakku nggak boleh kayak gini. Kita harus menjaga emosi dia. Tapi ternyata orang lain justru yang membuat dia itu tantrum, justru yang membuat dia itu nggak bisa mengolah emosinya. Nah itu baru kita cari tahu di sekelilingnya ini yang salah apa. Kalau misalnya dia pakai babysitter, mungkin babysitternya nggak bisa sejalan sama parenting kita. Nah mungkin setelah itu kita cari solusinya, apa harus diganti atau kita harus turun tangan sendiri begitu. Jadi anak itu kan kebanyakan kalau misalnya dia udah bener nih parenting dari orang tuanya, tapi kayak dia melihat teman-temannya ini gampang tantrum. Jadi kan dia lihatnya kayak loh, temen aku aja kayak gitu nggak masalah gitu loh, berarti itu sesuatu yang wajar, orang tuanya nggak marah. Kan kebanyakan ada juga orang tua yang kayak anaknya nangis dibiarkan, terserah dia mau ngapain, kayak malah kayak nggak diurusin lah atau apa. Nah itu bisa mempengaruhi anak juga, karena anak itu pas kecil itu pasti mencontoh orang yang lebih besar daripada dia gitu. Jadi kalau dia nggak ada peran orang tua, itu dia pasti lihat orang tua yang lain, kayak misal entah orang tua temennya atau babysitter, atau kalau misalnya dijaga sama neneknya itu juga biasanya juga sangat mempengaruhi ya. Namanya kalau nenek-nenek kan kalau jaga anaknya kayak bener-bener kayak apa-apa dikasih, dimanja gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi kayak ketika dia nggak dikasih, dia pasti marah. Nah karena anak kecil itu dia itu ngerti pola. Jadi kalau misalnya dia nangis sekali, terus kita kayak yaudah biar nggak nangis kasih HP gitu kan, kasih HP. Terus nanti dia nangis lagi, misal dia marah, dia nangis, dikasih ini dikasih itu, dia nggak mau, dia maunya HP. Karena dia tahu kalau dia dikasih HP orang tuanya seneng karena dia diem kan. Nah akhirnya kayak dikasih HP ya udah dia diem. Atau kayak misal dia lagi marah, dia lagi kayak pengen sesuatu, ma aku mau beli itu gitu, tapi mamanya kayak nggak boleh gitu. Tapi dia ngulang sampai tantrum di toko gitu kan. Akhirnya kayak orang tuanya terpaksa ngasih dia. Jadi setiap dia keluar dia akan melakukan hal yang sama karena orang tuanya dari awal nggak tegas. Nah itu biasanya juga terjadi ke orang tua yang naruh anaknya ke neneknya, kayak nanti neneknya kayak nggak enak gitu, kayak bukan nggak enak, lebih ke kayak kasihan gitu kalau nggak dikasih. Jadi kalau anak nangis dikit-dikit nangis dikasih, dikit-dikit nangis dikasih, itu juga bisa mempengaruhi emosi dia. Jadi kita udah bener nih, kita nggak ngasih dia jajanan jajanan nggak sehat, atau kita udah nggak ngasih dia gadget, tapi neneknya itu kayak dikit-dikit dikasih, dikit-dikit kayak diturutin. Akhirnya kan anak itu jadi melakukan hal yang sama ke orang tuanya. Jadi pas dia bareng orang tuanya dia tantrum, dia berharap kalau dengan cara itu orang tuanya itu akan melakukan yang sama seperti neneknya begitu. Yang berikutnya kurang percaya diri. Nah ini sering banget terjadi kalau misalnya anak nggak bisa mengekspresikan diri, terus orang tua juga nggak bisa mengelola emosi anak. Jadi anak itu kurang percaya diri. Jadi dia itu mungkin dia nggak berani kenal sama orang baru, atau mungkin dia kayak jadinya ansos gitu kan. Jadi kayak waktu dia bertemu banyak orang, dia itu akan terlalu menjaga sikap karena takutnya kalau dia mengeluarkan ekspresinya itu orang tuanya akan meresponnya itu dengan tidak baik gitu. Jadi kayak misal orang tua karena terlalu sering marah, terlalu sering menghakimi emosi dia, jadi ketika dia di tempat umum dia itu nggak berani kayak bilang ke temennya atau kayak ngasih tahu ke orang lain begitu. Lalu mau tanya, itu kan tadi kurang percaya diri ya. Nah pernah itu mbak, anak saya itu gini bilang, datang
datang ya, pulang dari sekolah, pulang dari ngaji itu bilang gini, nangis terus. Nah itu bilang, kenapa sih kok nangis? Kok setiap pulang itu kok nangis gitu? Aku lemah tadi habis tengkar sama ini gini. Terus kamu diam aja gitu kan? Saya bilang dong, aku bilang kamu lawan, kamu jangan diam aja gitu. Setelah saya bilang gitu, dia akhirnya punya keberanian gitu, Mbak. Terus kayak mungkin gimana ya Mbak, kalau seumpama biasanya anak-anak itu kayak kadang kayak aku nggak berani gitu. Nah, mungkin itu juga kan dari orang tuanya sudah bagus ya, sudah mengarahkan kayak lo harusnya kalau kamu nggak suka, kamu itu melawan, kamu itu harusnya begini. Nah, mungkin itu bisa dicari tahu juga sekelilingnya. Misal kalau misalnya di tempat ngaji gitu kan, dia marah gitu. Misal dia kayak dia kesel sama temennya karena temennya ngambil pensilnya atau tiba-tiba merobek bukunya gitu. Terus dia marah. Nah, tapi orang-orang itu justru bukan memperhatikan perilaku temennya, tapi malah lihat dia. Jadi guru ngajinya mungkin atau ibu temennya itu marah-marah ke dia. Jadinya dia setiap pulang tuh akhirnya nangis gitu. Dan kita kan sebagai orang tua bingung gitu. Kita sudah mencoba sebisa mungkin untuk kayak kita harus menjaga emosi anak begini. Tapi ternyata orang lain kan yang merusak parenting kita. Nah, itu juga harus kita perhatikan juga lingkungannya. Jadi kalau mau masukin anak ke sekolah atau masukin anak ke TPQ atau kemana, itu kita harus lihat dulu apakah sekolah ini tuh baik untuk anak kita, apakah sejalan sama prinsip kita dari awal gitu. Jadi kalau misalnya kita berprinsip kayak kita itu sekolahnya misal yang anti bullying gitu. Nah, jadi kita cari sekolah yang kayak begitu karena kita nggak mau anak kita itu rusak mentalnya atau rusak bagaimana, itu karena lingkungannya gitu. Nah, tadi juga respon Ibu Aisyah sudah benar untuk mengarahkan anaknya, cuman mungkin lebih dispesifikkan lagi, takutnya nanti anaknya mengekspresikannya dipukul temennya gitu kan. Berarti kalau semisal kita sebagai orang tua kurang mensupport anak itu juga bikin anak kurang percaya diri juga. Betul, jadi kalau misalnya kita kayak misal anak, mama aku habis gambar tapi gambar yang ditunjukin itu kurang gitu kan, terus kita kayak apa cuman gambar gitu aja kok, apa kamu seneng. Nah, itu kan bentuk kita tidak mensupport anak ya. Jadi kayak anak itu jadi merasa kayak oh iya mungkin emang jelek gitu, akhirnya dia nggak mau menggambar lagi, dia nggak percaya diri untuk mengekspresikan gambarnya gitu. Atau kayak misal dia bilang kayak mama tadi aku di sekolahan bikin rumah dari pasir loh gitu, padahal kan bentuknya belum tentu rumah gitu kan, mungkin bentuknya cuman kayak bola-bola aja atau apa gitu. Nah, kalau kita meresponnya dengan benar kayak oh iya bagus sekali, besok kita coba lagi ya akhirnya kan anak kayak merasa disupport, dia merasa kayak dia punya power gitu, dia punya kayak ada yang bikin dia percaya diri gitu, akhirnya dia percaya diri untuk mengekspresikan bakatnya itu tadi. Nah, itu juga berpengaruh ke kurang percaya diri. Nah, kalau orang tua sering kayak tiba-tiba marahin anak, misal anak lagi coret-coret, biasanya anak-anak kan coret-coret di tembok gitu kan, terus kita bukan responnya tuh kurang baik, jadi kita langsung marahin dia, entah langsung pukul gitu, entah langsung kayak dimarah-marahin sampai dia benar-benar kayak bingung. Nah, akhirnya dia kan punya memori di otaknya kalau misalnya dia gambar, dia akan kena marah gitu, padahal yang dimaksud orang tuanya kan gambar di tembok gitu. Jadi itu juga mempengaruhi ke kurang percaya dirinya itu tadi. Lalu yang berikutnya, berpotensi memiliki masalah perilaku. Nah, ini yang seringkali terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya remaja sekarang kan sering banget itu kayak kena masalah perilaku, entah mereka itu bad attitude atau kayak kalau kita lihat itu mereka sering tawuran atau pergaulannya itu nggak baik. Nah, itu juga kembali ke awal. Jadi kalau misalnya orang tuanya dari awal itu udah salah, itu bisa mempengaruhi sampai besar. Jadi kayak tadi dia kayak temperamental, dia itu mood swing banget, kayak sedikit kayak tiba-tiba seneng, terus nanti nggak lama dia sedih. Nah, itu bisa dilihat dari parenting orang tuanya waktu dia kecil. Karena kalau misalnya dari kecil itu nggak dibenerin, dari kecil nggak dikasih tahu kalau itu salah, nah dia itu sampai besar akan merekam kayak makin. Itu bisa jadi kayak dia udah salah dari parenting orang tuanya, terus lingkungan dia toksik.
lingkungan dia toksik gitu kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke masalah perilaku. Nah, yang paling buruk dari masalah perilaku ini mungkin anak bisa jadi kayak pergaulan bebas, entah dia ikut kayak tawur-tawuran, terus habis itu kenakalan remaja yang lain gitu. Jadi emosi pas kecil yang kita anggap kayak sepele gitu, itu tuh bisa menjadi masalah mental anak pas udah gede. Jadi dia akan kayak sulit untuk bersosialisasi, dia nggak punya temen mungkin, atau karena dia itu anaknya nakal banget, jadi kayak semua orang tuh nggak suka sama dia gitu. Jadi kayak menganggap kayak ih anak ini loh nakal gitu-gitu. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan judge dari publik. Jadi orang-orang akan kayak menilai dia itu buruk begitu. Mbak mau tanya, kalau semisal dari kecil kita sebagai orang tua itu parentingnya salah, terus anak jadi kayak yang dibilang tadi kayak utang gitu. Kira-kira kalau kita di tengah-tengah kita mau mengubah anak itu dengan parenting yang benar itu kira-kira bisa apa? Itu jelas bisa, asal kita tahu caranya dan kita mengenali sebenarnya yang merubah dia atau yang mempengaruhi emosi dia ini siapa gitu. Misalnya kita sadar kayak waktu kecil kok kayaknya dia kayak gini karena aku sering marah-marah dulu ya. Akhirnya kan beberapa orang tua itu yang merasa anaknya pas gede itu kayak tertutup sama dia itu akan nyadar kayak mulai perlahan berubah. Nah, kebanyakan orang tua itu kayak setelah sadar mereka itu pasti kayak oh iya kayaknya karena aku gitu. Nah, sering juga kan kita lihat kayak orang tua itu sekarang lebih banyak diemnya, lebih banyak kayak iya nggak apa-apa. Sering kita digapa-gapain karena waktu kecil kita nggak pernah dapat itu. Akhirnya waktu besar ketika kita dapat, kita kan ada beberapa anak yang kayak ih apa sih mama kok kayak gitu tiba-tiba gitu, kok kayak agak beda gitu. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, nah pas kecil karena saya kan banyak bersaudara ya, jadi itu juga mempengaruhi kebagi, jadi perhatiannya itu kebagi. Jadi kayak orang tua saya itu nggak bisa fokus sama saya doang, karena saya punya kakak, saya punya adik gitu. Jadi pas kecil itu kadang orang tua saya lagi ngurus adik saya, jadi saya itu bukan nggak keurus ya, tapi kayak kurang mendapatkan perhatian gitu. Jadi kan kita sebagai anak kecil itu pasti caper sama orang tuanya gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya orang tua saya itu meresponnya dengan baik gitu, bukan yang kayak menjudge atau gimana gitu. Tapi pas besar saya tuh agak membatasi diri dari orang tua saya gitu, karena kayak saya merasa kayak enggak deh, mama sama papa mungkin nggak mau dengerin gitu, pasti nggak mau tahu juga gitu apa yang terjadi gitu. Tapi akhirnya ketika saya sudah dewasa, orang tua saya itu telat, istilahnya kayak telat gitu, kayak nanya kayak gimana kuliahnya, gimana gini. Tapi kan kita sebagai orang yang udah besar, udah dewasa gitu, kita kan merasa udah dewasa. Jadi kalau orang tua kayak gitu tuh kita merasa kayak buat apa gitu, udah telat gitu, kenapa nggak dari dulu aja gitu nanyanya gitu, kenapa pas udah besar. Beberapa remaja itu ngeresponnya kayak gitu, saya juga kayak gitu. Berapa menit? Nah, sebelum dibacakan kesimpulannya, mungkin ada bapak dan ibu yang ingin bertanya atau menceritakan kondisi di rumah gitu, anaknya itu kayak gimana, apakah suka tantrum, atau orang tua itu gimana cara menghadapinya. Mungkin ada yang mau cerita pengalamannya atau pengalaman pribadi mungkin bapak ibu. Jadi kayak ya Bu Aisyah. Bagaimana cara dari cerita yang dijelaskan ya Pak? Bagaimana cara membedakan emosi anak yang normal sama yang perlu dikhawatirkan? Nah, kan takut anak itu kayak berlebihan. Nah, untuk emosi anak yang kayak wajar itu, misal dia kayak kena gigit serangga gitu, jadi dia kayak mama gatel atau kayak dia nangis gitu kan wajar ya, namanya anak-anak kan nangis gitu. Nah, yang nggak wajar itu kalau misalnya dia cuman kena dikit tapi dia itu sampai tantrum, sampai teriak-teriak gitu. Nah, kayak tadi misalnya mainannya diambil gitu, kan respon dia harusnya cuman kayak loh kok mainanku diambil, terus dia kan sedih. Tapi kebanyakan anak-anak itu harusnya yang respon dia itu cuman kayak loh kok mainanku diambil gitu, tanya baik-baik kan ke temennya, terus baru bilang ke orang tuanya, ma mainanku diambil begitu kan. Tapi justru anak-anak yang
perilakunya ini mulai berlebihan, itu dia akan tantrum, teriak-teriak, memberantakan barang, atau dia kayak nangis berjam-jam. Nah, itu harus diperhatikan apakah ada yang salah gitu dari anak gitu. Apakah parenting kita itu salah begitu. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Emosi merupakan bagian dari perkembangan anak yang belum sepenuhnya dapat mereka kelola dengan baik, sehingga peran orang tua sangat penting dalam membantu anak mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya. Melalui sikap sabar, komunikasi yang baik, dan pemberian contoh yang tepat, anak dapat belajar mengekspresikan emosi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're